Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu, agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Hukum Adat, Modul 3. Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan. Dalam hukum adat, manusia adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan kewarisan, perkawinan maupun mengadakan persetujuan-persetujuan. Hukum adat tidak mengadakan pembedaan antara laki-laki dan perempuan, semua sama-sama adalah subjek hukum. Pada modul 3 ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum orang atau hukum pribadi dalam hukum adat. Oleh karena itu, setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan 1. Subjek hukum menurut hukum adat manusia maupun badan hukum. 2. Kecakapan bertindak dan pengertian dewasa menurut hukum adat. 3. Kecakapan bertindak dan pengertian dewasa menurut peraturan perundang-undangan. Kegiatan belajar 1. Subjek hukum menurut hukum adat. A. MANUSIAINDIVID sebagai subjek hukum menurut hukum adat. 1. Pengertian. Sesungguhnya sejak awal manusia dilahirkan memiliki nilai-nilai yang sama, naluri yang sama yang dimiliki oleh semua manusia yang hidup di bumi yang melekat sejak manusia dilahirkan. Misalnya, nilai atau naluri untuk hidup, untuk merdeka di mana seseorang bebas untuk menentukan pilihan, nilai untuk hidup sejahtera, termasuk nilai untuk memiliki hal-hal yang bersifat kebendaan. Pilihan terhadap nilai-nilai tersebut menjadi berbeda ketika manusia hidup dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang dianut manusia, adat istiadat atau budaya di mana manusia hidup bermasyarakat. Artinya bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban, tidak ada manusia yang dilahirkan hanya memiliki hak atau kewajiban saja. Tetapi hak dan kewajiban melekat pada setiap manusia. Lingkungan di mana manusia hidup akan membentuk karakter, cara berpikir, dan cara hidup seseorang. Termasuk bagaimana mengimplementasikan hak dan kewajiban yang merupakan hak yang melekat pada setiap individu tersebut dalam pergaulan masyarakat. Hukum perorangan atau hukum pribadi pada hakikat mengatur hak dan kewajiban subjek hukum. Menurut hukum adat, manusia, pribadi, dan badan hukum adalah subjek hukum. Badan hukum dalam hukum adat, seperti desa, nagari, wakaf, suku dan yayasan yang telah diakui alam set. 1927 banding 91, Samosir, 2013. Di Jawa Tengah, perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai organisasi yang dinyatakan dengan tegas dan rapi dinyatakan sebagai badan hukum, begitu juga di Bali dijumpai badan hukum seperti Subak dan Banjar. Hukum adat yang berlaku di Indonesia memiliki pemahaman yang sama, bahwa setiap manusia, laki-laki maupun perempuan adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Artinya bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat melakukan perbuatan hukum. Perbuatan atau tindakan hukum yang dimaksudkan adalah perbuatan atau tindakan yang memiliki akibat hukum, misalnya menerima warisan, melakukan perjanjian atau persetujuan-persetujuan, melakukan perkawinan, mengambil keputusan, dan hal-hal lainnya dalam pergaulan masyarakat yang dapat membawa akibat hukum. Hukum adat tidak seperti hukum Eropa yang membedakan antara hukum privat dan hukum publik, di mana hukum publik dipertahankan oleh pemerintah dan hukum privat dipertahankan oleh perseorangan atau pribadi-pribadi. Hukum adat tidak membedakan berdasarkan kepentingan dan siapa yang mempertahankan kepentingan itu. Tidak ada perbedaan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus. Misal terjadi perbuatan pencurian, bukan saja kepentingan masyarakat yang terganggu, tetapi yang dirugikan adalah kepentingan pribadi dan keluarga. Berbeda dengan hukum Eropa, yang di bawah pemerintah kolonial yang tersurat dalam Kuh Pidana, bahwa tugas pemerintah kepolisian untuk menanganinya.
Dalam hukum adat yang berkewajiban menjaga keamanan, bukan saja pemerintah aparat kepolisian, tetapi juga tugas para anggota masyarakat. Menurut hukum adat, setiap manusia adalah subjek hukum, yaitu pembawa hak dan kewajiban sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Sebagai subjek hukum maka manusia, orang sebagai pribadi berhak melakukan tindakan-tindakan hukum, mengadakan perjanjian dengan orang lain, melakukan perkawinan, menerima warisan, dan lain-lain. Dalam hukum adat, laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai subjek hukum. Dalam buku 1, pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana untuk kepentingan si anak menghendaki masih berada dalam kandungan pun sudah memiliki hak jika berkaitan dengan kepentingan si anak ini menurut KUH Perdata. Namun dalam hukum adat tidak semua orang punya kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum, hanya mereka yang sudah dewasa yang dianggap cakap atau layak melakukan perbuatan atau tindakan hukum. 2. Hak dan kewajiban sebagai suatu kesatuan. Subjek hukum artinya bahwa setiap individu dipandang memiliki hak dan kewajiban, sebagai penyandang hak dan kewajiban. Ketika kita menyatakan bahwa orang atau setiap manusia adalah subjek hukum menunjukkan bahwa setiap orang adalah penyandang hak dan kewajiban. Sejak dilahirkan setiap orang melekat hak dan kewajiban. Selanjutnya dalam pergaulan dan interaksi di tengah masyarakat akan selalu bersentuhan dengan hak dan kewajiban. Contoh dalam jual beli, pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang sekaligus memiliki hak menerima barang, dan penjual memiliki kewajiban memberikan barang sekaligus memiliki hak menerima pembayaran harga barang. Contoh lain, seorang pekerja memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sekaligus memiliki hak menerima upah atau gaji dari pekerjaan yang sudah dilakukannya. Sebaliknya si pemberi kerja, majikan, memiliki kewajiban membayar upah kerja sekaligus memiliki hak untuk menuntut menerima hasil kerja. Contoh yang berkaitan dengan sewa-menyewa, pemilik rumah berkewajiban memberikan rumahnya untuk ditempati penyewa selama waktu yang telah mereka sepakati sekaligus berhak untuk menerima uang sewa rumah dari penyewa sesuai dengan nilai yang disepakati, dan si penyewa berkewajiban membayar uang sewa rumah selama waktu tertentu dengan harga yang telah disepakati sekaligus berhak menggunakan rumah selama jangka waktu yang telah disepakati. Contoh yang berkaitan dengan jasa, penjahit berkewajiban menyelesaikan jahitan sesuai dengan pesanan baik harga maupun model, sekaligus berhak menerima upah dari jahitannya. Dan pemilik baju berkewajiban membayar ongkos jahit kepada penjahit sekaligus berhak menerima hasil jahitan sesuai dengan pesanan yang telah disepakati. Dalam setiap interaksi dalam pergaulan masyarakat maka akan selalu bersentuhan dengan hak dan kewajiban. Persoalannya pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masing-masing pihak, bahkan seringkali salah satu pihak atau kedua pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya maka akan menimbulkan konflik karena ada hak salah satu pihak yang tidak terpenuhi. Disinilah fungsi hukum, mengatur agar para pihak yang merupakan subjek hukum mematuhi dan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pergaulan masyarakat. Hubungan hukum pada umumnya masyarakat adat masih dilakukan secara tidak tertulis, kesepakatan yang dilakukan merupakan kesepakatan lisan, di mana rasa saling percaya dan kejujuran masih dijunjung tinggi. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum ditaati sesuai dengan kebiasaan dan norma yang berlaku turun-temurun. Norma tidak tertulis mengikat masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang sangat dalam dibandingkan dengan hukum tertulis pemerintah. Hal ini karena dipengaruhi oleh pemahaman magis religius dari hukum adat di mana apabila kebiasaan atau norma yang telah ditaati turun-temurun tersebut tidak dilaksanakan atau dilanggar maka akan mendatangkan hukuman dari Yang Maha Kuasa. Nilai-nilai ini harusnya dipertahankan supaya tetap hidup di tengah masyarakat, rasa saling percaya dan kejujuran untuk melaksanakan hak dan kewajiban.
Hukum adat tidak membedakan antara laki dan perempuan, sama-sama merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. B. Badan hukum sebagai subjek hukum menurut hukum adat. 1. Pengertian dan kriteria badan hukum menurut hukum adat. Dalam hukum adat, suatu badan hukum atau suatu perkumpulan juga diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Perbuatan atau tindakan hukum dari suatu badan hukum diwakili oleh para pengurus dari badan hukum tersebut. Para penguruslah yang mewakili sebagai pemikul hak dan kewajiban. Menurut R. Surojo Wiknyodipuro, dalam bukunya Kedudukan serta Pengembangan Hukum Adat menyatakan bahwa suatu badan hukum harus memenuhi kriteria, yaitu A. Merupakan kesatuan yang memiliki tata peraturan yang rapi. B. Memiliki pengurus sendiri. C. Mempunyai harta kekayaan sendiri. D. Mempunyai wilayah sendiri. E. Bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar. Sebagaimana kriteria di atas, maka badan hukum menurut hukum adat yang dapat bertindak sebagai subjek hukum adalah A. Persekutuan, desa, kampung, nagari, famili, marga, dan lain-lain. B. Perkumpulan-perkumpulan yang memiliki organisasi yang tegas dan rapi, seperti Mapalus di Minahasa, Sulawesi Utara, Posintuhua di Poso, Sulawesi Tengah, Jula-Jula di Minangkabau, Subak di Bali, dan lain-lain. C. Wakaf. D. Yayasan. 2. Jurisprudensi Mahkamah Agung tentang badan hukum menurut hukum adat. Persekutuan dalam bentuk desa, kampung, nagari, family, dan marga yang hidup di daerah-daerah di Indonesia masuk dalam kategori badan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang secara tidak langsung mengakui persekutuan hukum dalam masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dalam bentuk badan hukum sebagai berikut. A. Keputusan Mano 39 KSIP 1956 tanggal 19 September tahun 1956 berkaitan dengan hak desa atas tanah di daerah Lamongan, di mana seseorang yang mendapatkan tanah dari desa dapat mengalihkannya kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari desa. B. Keputusan Mano 56 SIP 1960 tanggal 9 Maret tahun 1960 berkaitan dengan hak desa atas tanah di Klaten, di mana pemindahan hak atas tanah desa harus mendapat persetujuan dari desa. C. Keputusan Mano 239 KSIP 1960 tanggal 24 Agustus tahun 1960 berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat atas tanah di Ambon. Terjadinya perampasan atas tanah desa, maka yang berhak menuntut adalah Huta. D. Keputusan Mano 36 KSIP 1975 tanggal 30 Desember tahun 1975 berkaitan dengan masyarakat hukum adat di Ambon, bahwa seorang bukan anak dati tidak berhak makan dati kecuali ada persetujuan dari kepala dati dan anak-anak dati, bahwa tanaman yang disebut pusaka dati diwariskan kepada anak dan cucu dari dati yang bersangkutan. Sampai saat ini persekutuan dan perkumpulan-perkumpulan yang hidup di daerah-daerah di Indonesia tersebut masih eksis dan masih ditaati oleh masyarakatnya. Pengertian wakaf menurut Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf adalah suatu badan atau lembaga yang dikenal dalam hukum Islam yang di daerah-daerah di Indonesia telah diresepsi oleh masyarakat hukum adat. Mewakafkan adalah suatu perbuatan hukum, yaitu tanah atau barang yang diberikan kepada orang-orang tertentu atau untuk digunakan bagi suatu tujuan tertentu. Lembaga wakaf terdapat unsur-unsur seperti halnya suatu yayasan yang berkedudukan sebagai badan hukum, yaitu A. Memiliki harta kekayaan sendiri. B. Mempunyai tujuan. C. Mempunyai organisasi. Lembaga wakaf dapat menjalankan kegiatan usaha dan mendirikan badan usaha.
Kegiatan usaha tersebut dijalankan oleh pengurus. Lembaga wakaf di Indonesia belum terlaksana secara maksimal karena beberapa faktor berikut. A. Substansi perundang-undangan dengan peraturan pelaksanaannya sering berbenturan sehingga tidak jelas dan menimbulkan berbagai penafsiran. B. Kurangnya biaya pengurusan tanah wakaf. Ada beberapa macam wakaf sebagai berikut. 1. Wakaf di Jalan Allah, wakaf ceri, yaitu berupa sebidang tanah atau pekarangan untuk didirikan masjid atau langgar atau sebidang tanah yang diperuntukkan bagi pekuburan, pemakaman, tempat olahraga, dan lain-lain. 2. Wakaf kepada keluarga atau orang-orang tertentu. Wakaf ini disebut wakaf ahler, yaitu pemanfaatannya terbatas pada keluarga pewakaf. Misalnya, benda yang tidak dapat dijual atau dipindah tangankan untuk kepentingan keturunannya sehingga dapat memungut penghasilan dari benda, barang tersebut. Menurut Ridho dalam Setiadi, 2013 kriteria wakaf harus memenuhi 4 syarat berikut. A. Orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. Pemilik benda yang belum akil balik yang gila atau orang yang kekuasaan bertindaknya dibatasi, tidak dapat mewakafkan dengan sah. B. Benda yang diwakafkan berupa tanah atau barang harus diuraikan dengan teliti. C. Orang yang akan menikmati wakaf tersebut harus disebut dengan jelas dan harus berkuasa untuk menikmati benda tersebut. Bahwa wakaf tidak dapat diberikan pada orang-orang yang tidak beragama. Dalam hukum adat, yayasan merupakan subjek hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Jadi, yayasan dibentuk untuk suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Walaupun secara substansi pada umumnya badan hukum pada masyarakat adat ada kaitannya dengan pelaksanaan upacara keagamaan dan kemanusiaan. Aktivitas yayasan lebih kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial yang dalam masyarakat adat dipahami sebagai kegiatan yang bersifat memberikan bantuan kepada masyarakat. Misalnya, apabila terjadi gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, kebakaran, atau menampung anak-anak yatim piatu, maka yayasan sebagai badan hukum yang mengumpulkan dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Yayasan harus bertujuan untuk aktivitas yang tidak komersial, murni aktivitas sosial, beda dengan perkumpulan atau persekutuan. Jika sudah didirikan yayasan maka tidak boleh berubah menjadi perkumpulan atau persekutuan karena tujuan dasarnya berbeda. Persekutuan dan atau perkumpulan dapat melakukan kegiatan yang bersifat komersial, sedangkan yayasan aktivitasnya bersifat non-komersial. Tentang yayasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa suatu yayasan didirikan dengan akte notaris yang memuat sebagai berikut. A. Kekayaan yang dipisahkan. B. Nama dan tempat kedudukan yayasan. C. Memiliki tujuan. D. Bentuk dan susunan pengurus serta cara penggantian anggota. E. Cara pembubaran. F. Cara penggunaan sisa kekayaan dari yayasan yang telah dibubarkan. Sebelum terbitnya undang-undang yang mengatur tentang yayasan, masyarakat hukum adat mendirikan yayasan tidak berdasarkan akte notaris, tetapi sebatas sepengetahuan dan kesepakatan para pengurus yang biasanya sepengetahuan lembaga adat pengurus desa. Karena tujuan didirikannya yayasan untuk mengakomodir problem masyarakat di bidang sosial yang perlu pemecahan sosialnya. Hal ini membutuhkan pengurus atau pekerja yang bersifat sosialan kemanusiaan. Tetapi dalam perkembangannya ada kecenderungan, aktivitas yang dilakukan oleh yayasan sering disalahgunakan, terjadi pengumpulan dana masyarakat yang penggunaannya tidak terbuka. Oleh karena itu, pemerintah mengatur tentang yayasan melalui UU No. 16 Tahun 2001. Sekian kegiatan belajar 1 pada modul 3. Terima kasih.